Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nisa. Selamat pagi Adik Vera. Baik, pagi Ibu. Kabarnya gimana hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Untuk pelajaran kali ini kita belajar di bab 2 tentang ketenaga kerjaan ya. Iya. Udah belajar materinya belum? Belum sih Bu. Kayaknya agak susah ya Bu ya untuk ketenaga kerjaan. Oke, baik. Kita mulai saja langsung ya. Untuk pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Ketenaga kerjaan ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, ataupun sesudah masa kerja. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja sendiri ya. Selanjutnya komposisi penduduk dan tenaga kerja. Di sini kita sudah ada bagan tentang penduduk dan tenaga kerja. Dari atas dulu di sini ada penduduk, terus penduduk usia kerja atau tenaga kerja, penduduk di luar usia kerja dan bukan tenaga kerja. Kita turun ke bawah ke bagian bukan angkatan tenaga kerja, yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan. Kita geser lagi ke sebelah kiri ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu di sini ada menganggur dan bekerja. Untuk yang bekerja sendiri dibagi beberapa hal lagi, yaitu sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Untuk sedang bekerja ini bekerja dengan jam normal atau setengah menganggur, kayak misalkan part time gitu ya. Iya. Jadi kan setiap minggunya dia juga nggak setiap hari dia kerja. Iya, jadi tergantung panggilan dari kantornya sendiri juga kan. Di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Tahu apa aja jenis-jenis tenaga kerja? Belum tahu Bu, saya belum baca materinya, maaf ya Bu ya. Di sini ada tenaga kerja, yaitu dibagi dua menurut kualitas dan menurut status atau ikatan. Menurut kualitas dibagi menjadi 3, yaitu berpendidikan atau terdidik. Kayak misalkan dia kuliah, sekolah gitu ya. Untuk berketerampilan atau terlatih, biasanya yang ikut-ikut les, kursus gitu, benar. Untuk ini pekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Maksudnya itu kayak dia nggak punya kemampuan apapun, tapi usaha untuk bekerjanya itu sangat luar biasa. Jatuhnya kayak kuli bangunan atau gimana Bu? Bisa sih untuk kuli bangunan juga kan, karena kuli bangunan juga itu pasti punya skill tersendiri ya, nggak main asal taruh bata di sini gitu ya. Ada itunya juga. Di sini ada menurut status atau ikatan, seperti pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Terus ke indikator ketenaga kerjaan. Di sini ada rasio ketergantungan atau dependensi rasio, yaitu menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Di sini kita juga udah ada rumusnya, yaitu DR jumlah penduduk usia non produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Ada lagi tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu hubungan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Rumusnya itu TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Ada lagi tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Rumusnya TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Ada lagi tingkat produktivitas tenaga kerja, yaitu sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk yang bekerja dikali 100%. Sini ada peraturan. Di sini ke bagian D-nya, boleh tolong dibacakan? Oh boleh Bu. D. Peraturan ketenaga kerjaan. Peraturan atau perundang-undangan dimaksud untuk memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Boleh dibacakan pengungkapnya. Untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke. Selanjutnya D. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Di sini biasanya sebelum kita masuk dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Untuk itu perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta atau perusahaan dan individu tersendiri. Ini sistem upah. Sistem pembayaran upah di Indonesia tergantung pada berbagai kondisi ya, antara lain ada permintaan dan penawaran kerja. Biasanya dalam masuk itu kan biasanya kita ada nego gaji ya. Nah, di situ nego gaji dengan pihak perusahaan. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, upah cenderung turun, begitu pula sebaiknya. Kesepakatan kerja, pemberi kerja dan penerima kerja, ketentuan waktu kerja dan sistem pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini ada 3 upah minimum. Di sini kita bisa lihat ya upah minimum tahun 2016 dan 2017 di berbagai provinsi di Indonesia. Seperti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka diberlakukan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Pada tahun 2017 mendatang, seluruh provinsi di Indonesia yang jumlahnya terdiri dari 34 provinsi akan memberlakukan UMP yang terbaru. Di sini contohnya ya, kita lihat dari tahun 2016 meningkat di tahun 2017 untuk per provinsinya. UMP Jakarta sebagai yang tertinggi di nominal Rp3,35.750, diikuti oleh Papua yaitu sebesar Rp2.663 dan Sulawesi Utara dengan UMR sebesar Rp2.598.000. Di sini tingkat pengangguran, boleh dibacakan? Pengangguran. 1. Tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. 2. Jenis pengangguran dan penyebabnya. Di sini ada jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya ya. Yang pertama ada pengangguran konjungtur atau siklis. Siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Misalkan kayak Covid kemarin tuh, banyak kan karyawan-karyawan yang di PHK gitu. Terus pengangguran struktural, pengangguran akibat perubahan struktur dan komposisi perekonomian. Di sini ada pengangguran friksional, adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Yang keempat ada pengangguran teknologi, adalah pengangguran disebabkan oleh pergantian tenaga manusia oleh mesin. Biasanya kalau teknologi ini di pabrik-pabrik ya, yang biasanya misalkan bikin suatu produk gitu yang biasanya dipakai manusia, tapi ternyata lama-kelamaan semakin meningkatnya teknologi di seluruh dunia, kita kan juga pasti ngikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita berganti ke mesin dan banyak manusia-manusia yang di PHK dalam pekerjaan tersebut. Terus ada jenis pengangguran menurut cirinya. Di sini ada pengangguran menurut cirinya. Di sini kita dibagi 4, yaitu pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Untuk setengah nganggur adalah saat orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Lalu pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Terus pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim, contohnya saat tunggu panen. Ini lebih ke petani ya. Terus dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang A, apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil juga ya. Untuk yang B, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang, akibatnya penerima negara berkurang. Lalu C, semakin lama orang nganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Iya sih, lebih ke tetangga ya, karena omongan tetangga, kok nggak kerja sih gitu. Lama-lama stres juga nganggur di rumah. Julitin terus. Iya. Yang D, semakin banyak
orang menganggur, yaitu semakin besar biaya dan biaya sosial yang harus ditanggung, contohnya biaya keamanan, biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas atau pendidikan. Lalu 4, cara-cara mengatasi pengangguran. Kebijakan pemerintah di sini dibagi menjadi 7, yaitu wajib belajar 9 tahun, SD, SMA, SMK. Tapi kalau untuk kuliah lebih ke kayak jika mampu gitu ya. Betul sih Bu. Ya benar. Atau kalau emang anaknya pintar nyari beasiswa kan. 2, program padat karya. 3, pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan. Biasanya sih lebih ke ikut ini ya, apa sih, suatu perkumpulan atau seminar-seminar itu bisa. Terus 4, program transmigrasi. 5, program kredit usaha rakyat atau KUR. 6, perbaikan sistem informasi kerja dari Kemenkertrans dan pihak swasta. 7, program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM. Lalu di sini ada cara-cara mengatasi pengangguran siklis, antara lain peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan, irigasi. Selain itu memperluas pasar barang dan jasa. Yang B, cara-cara mengatasi pengangguran struktural adalah dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mendirikan industri padat karya. Lalu di sini C, cara-cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran friksional tidak bisa benar-benar dihilangkan, hanya dikurangi saja. D, cara-cara mengatasi pengangguran musiman yaitu pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. 5, peran tenaga kerja dalam pembangunan. Boleh tolong dibacakan? Peran tenaga kerja dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 4, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, ada memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Oke. Selanjutnya, sampai sini kita selesai ya. Ibu akan memberikan tugas di halaman 34. Bisa dikumpulkan besok di jam 8 pagi sudah di meja Ibu ya. Bu, itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung. Mungkin ada yang mau tanyakan? Sudah Ibu, itu aja cukup. Oke, sampai sini pelajaran kita selesai ya. Iya Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.